kembali di Bagi-Bagi Seru. Pasti seru. Fix, aku pas puasa mau di sana biar buka sebentar puasanya ya? lebih cepet. Curang dong kalau kayak gitu. Enggak dong, itu trik namanya. Itu trik, boleh. Nanti kabarin ya gimana di sana kabarnya Iya. ya. Oke, tapi balik lagi dong. Tadi kan kamu nanya manfaat nih. Ini manfaat adalah yang aku tunggu-tunggu banget. Manfaat dan juga katanya bisa mengatasi diabetes dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan bisa sampai stunting. Itu termasuk manfaat. Iya, oke. Kalau gitu boleh Mengurangi stunting, jangan-jangan MBG bakal pakai spirulina kan nggak ada yang tahu. Oh iya. Gak ada yang tahu. Let's go. Amin ya kan. Jadi kalau bicara soal manfaat, salah satunya untuk menangani penyakit degeneratif. Apa aja, diabetes, jantung, kemudian penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Kenapa dia bisa buat itu? Karena dia bisa menstabilkan gula darah. Oke. Jadi darah kita kan nggak stabil ya. Nah untuk menstabilkan gula darah itu spirulina bisa melakukannya gitu. Terus kalau untuk kecantikan, dia sebenarnya buat anti aging. Jadi, Oh, oke. Jadi orang Kesukaan kadang para wanita ya, betul. ngincar ya. Kadang saya diduga 17 tahun, Mbak. Kadang, tapi. Nah, itu mungkin karena juga pakai spirulina. Jadi spirulina itu bisa mengencangkan dari si kulit itu sendiri gitu. Jadi kalau misal pakai spirulina buat masker nih, langsung kenceng. Oke. Maksudnya dia menarik kulit kita supaya Tapi lebih kenceng. caranya gimana tuh, baik yang cara mengatasi untuk diabetes ataupun tadi yang dikecantikan jadiin masker itu cara, kalau ini kan tadi cuma setengah sendok teh. Biru-biru dong nanti Kalau- mukanya. Oh enggak ya? Yang hijau, pakai yang hijau. Oh, kalau iya, lebih serem lagi dong berarti. serem lagi. Butuh hijau. Gimana Mbak kalau buat ngatasin penyakit tadi caranya sama juga? Kalau sebenarnya kami ada produk kapsul, cuman sekarang kita lagi proses produksi, makanya saya bawa ke sini. Jadi kita punya kapsul, kalau untuk ini 1 gram, 1 gram itu berarti 1 sendok teh. Oke, satu sendok. Pagi dan juga sore. Lebih Gitu. banyak ya? Ya lebih banyak. Iya, daripada Pagi dan juga sore. Nah kita minum itu untuk mengatasi diabetes gitu. Kalau untuk masker, ini cukup diseduh aja pakai air, terutama air dingin. Habis itu langsung dioles ke muka. Kalau berarti harus jadi pasta gitu ya? Iya. Harus jadi pasta karena kalau kecairan jadinya nggak nempel. Nggak Buat cuci muka nempel. aja. Betul. Oh gitu. Oke. Betul. Boleh langsung diaplikasikan nih. Berarti Nggak nanti sekarang pulangnya. banget nih. Tapi aku penasaran nih, Mbak. Ini seberapa penting sih untuk membudidayakan spirulina ini dan kenapa sih pakai bioteknologi? Kalau nggak pakai bioteknologi memang kenapa? Oke. Jadi kalau bicara kenapa seberapa penting ya, sebenarnya spirulina ini tanpa saya budidayakan sudah terbudidaya di laut. Sudah ada di alam. Karena dulu pun yang menemukan salah satu suku di Aztec di luar negeri gitu ya. Wow. Nah, terus kemudian kenapa harus dibudidayakan di Indonesia? Pertama, Indonesia cahaya materinya sangat banyak dibandingkan negara luar, tapi selama ini kita impor. Kemudian yang kedua, kenapa harus dengan menggunakan biotek? Karena ya tadi ya nggak kelihatan, jadi mau nggak mau kita anak-anak biologi yang harus ngecekin pakai mikroskop gitu. Ya. Nah, terus kemudian untuk proses produksinya sendiri karena sama kayak bakteri, jadi kita harus ngendulnya pun harus seneng mas gitu. Jadi happiness itu frekuensi kita untuk budidaya spirulina gitu. Nah ketika budidaya itu terus kita menggunakan proses-proses tertentu gitu ya. Kita nambahin nutrisi gitu ya. Terus kita kasih air sampai kita panen. Itu juga perlu proses bioteknologi dan rekayasa yang kita lakukan di sana. Oh, Ini kan mantap. tadi diolah ada buat pakan hewan juga bisa. Hewan apa aja sih Mbak yang bisa makan dari spirulina ini? Iya, untuk hewan sebenarnya kalau yang tahu gitu ya, kalau pecinta koi, mungkin ada yang pecinta koi. Oh, gitu. koi. Koi lovers. Koi lovers. Koi holik. Koi hoki ya. Oke. Nah, koi itu biasanya koi ini apa namanya ada pakannya yang pakai warnanya hijau. Pasti pakai spirulina karena dia bagus untuk warna dan juga bulking. Jadi harga koi mahal tuh karena warnanya bagus dan juga bulky gitu. Nah, jadi bisa untuk koi terus buat ayam. Saya sekarang juga lagi ternak ayam. Nah, ayamnya ini bisa jadi ayam telur omega. Karena proteinnya tinggi. Terus untuk pakan ikan, karena kan sekarang harga pakan tuh mahal ya. Kalau harga pakan mahal, harga pangan mahal. Sehingga harga pakan dengan protein kita campur dengan ini karena proteinnya tinggi, jadi dia bisa accepted atau hewan-hewan ini bisa menerima protein ini dengan baik dibandingkan dengan protein lainnya. Mantap sekali. Oh gitu. Berarti sekarang kan memang sih pangan mahal, kerja susah Mbak. Udah kerja susah, banyak distraksi biasanya. Wah susah juga tuh. Curhat apa gimana sih ini? Iya, karena aku tuh dapat informasi ada pegawai SPPG yang dibegal pas mau berangkat kerja. Serius? Iya, makanya kita lihat nih bareng-bareng nih. Aduh, begal. Kenapa sih ya mengganggu aktivitas sehari-hari? Jangan jahat-jahat lah jadi orang. Mau itu karyawan SPPG, mau itu karyawan TV One nggak boleh dibegal. Mau itu Semua siapapun nggak boleh. Nggak boleh jadi begal juga, Shen. Makanya ini pihak kepolisian juga harus lebih gencar lagi nih untuk memburu pelaku-pelaku pembegal biar bersih nih Jakarta atau Indonesia ini. Ya, ngomong-ngomong tentang pengalaman buruk, kalau Mbak
Mbak sendiri pernah dibegal atau mungkin memiliki pengalaman buruk lainnya? Begal spirulina misalkan? Belum pernah kalau dibegal ya, cuman kalau pengalaman buruk saya sama spirulina waktu mood saya jelek gitu ya, spirulina saya nggak tumbuh gitu. Karena moodnya harus bagus gitu. Jadi akhirnya kolam saya ya tinggal satu kolam yang harus dipertahankan gitu. Itu buruk sih bagi saya ya. Buruk sih rasanya buruk. juga, Iya, susah karena juga ibarat sih. kita susah untuk ngerawatnya kayak bayi kita, terus tiba-tiba dia nggak tumbuh gitu kan. Padahal kan kalau petani pengennya kita panen terus ya. Iya. Gitu. Mbak, tapi by the way tadi Mbak ngomongin kolam kan, itu kolamnya tuh harus diisi air apa sih Mbak biar spirulina ini bertumbuh? Ya, jadi budidaya spirulina tuh bisa pakai air tawar, bisa pakai air laut. Oh, Oke. Jadi kebetulan karena saya tinggal di desa namanya Gunung Pati gitu ya, kami pakai air tawar. Jadi air dari Gunung Pati itu gitu ya. Terus kemudian air ini kita ya filter lah gitu. Ya, ada standar harus pH berapa gitu? oh, standarnya standar air minum aja gitu, Oh. sesuai dengan standar yang ada gitu. Kalau kolamnya sebenarnya pakai galon bisa. Jadi pakai galon dari skala kecil kemudian di scale up. Kalau kolam saya sekarang ada 14 totalnya gitu ya. Terus dia lebarnya sekitar 6 terus kali ya kayak kolam renang lah. Cuma Oke. nanti ketipu kalau mau renang. Soalnya cepet. Soalnya cuma 30 cm gitu. Mbak, tadi kan penjelasan Mbak tuh teknis banget akan spirulina ini kan sebenarnya. Tapi aku pengen tahu, sebenarnya masyarakat di luar sana tuh bisa nggak sih ngebudidayain spirulina ini sendiri? Bisa, kami justru buka kemitraan ya. Jadi bagi teman-teman gitu di desa pengen sustainable farming lah bahasanya Oke. gitu ya. Karena spirulina ini kan bisa dimanfaatkan untuk banyak pertanian gitu ya. Jadi bisa kalau teman-teman kita membuka kemitraan Oke. gitu ya. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk belajar sendiri gimana tuh? Belajar kita kebetulan juga buka untuk visit mahasiswa, siapapun boleh datang ke kita gitu ya untuk belajar tentang sustainable farming Oke. dengan spirulina. Terus kita juga gunain renewable energy, gitu, Oke. energi berkelanjutan Oke. dengan panennya gitu. Jadi semuanya boleh datang sih, kami nggak Oke. terbatas dari orang-orang tertentu. Oke. Tapi kalau misalkan aku di rumah udah punya kolam nih, kolamnya asin atau tawar aku belum nyobain sih. Tapi aku pengen budidaya spirulina. Sebenarnya modalnya bakalan besar nggak sih Mbak? Tergantung ya, kalau bicara besar dan kecil itu kita punya strategi namanya kalau dalam bisnis gitu ya. Saya nggak berani nyedot modal. Tapi sebenarnya modalnya yang pertama harus mau dulu sih, karena ini kan harus telaten ya, kalau bahasa kita orang Jawa tuh telaten, jadi harus tekun. Karena ngurusin makhluk hidup sama lah kita ngurusin tanaman. Kalau kita nggak terus-menerus ngerawat dia ya dia nggak akan tumbuh gitu. Iya. Jadi kalau bicara modal penting mau dulu. Kalau skala kecil pun bisa ya, tadi pakai galon gitu ya. Kita di beberapa desa juga kita menggunakan galon gitu ya. Terus dari galon itu dipanen dan juga dibuat untuk berbagai macam. Nah, oke, lebih lengkapnya kayak gimana untuk budidaya dari spirulina ini sendiri, kita bakal lebih tahu lebih dalam lagi. Tapi selain satu ini, tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru.